Bapak Ibu yang terkasih, karena ada perubahan link, mohon yang sudah bisa masuk, bisa menginfokan tentang link baru ini kepada teman-teman di lingkungannya atau kepada kenalannya yang kemarin sempat di-share tentang info acara ini. Supaya bisa masuk ke tempat ini. Kita tunggu mungkin sampai 19.35 baru mulai Mas Midi kali ya. Siap. Ya. Baik Bapak dan Ibu, semoga yang sudah bergabung di sini boleh men-share ulang untuk link yang terbaru ini, sehingga teman-teman yang kemarin terima link dari poster atau dari broadcast sebelumnya bisa migrasi pindah ke link yang baru ini. Terima kasih. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semua. Selamat malam Ibu, selamat bergabung ya Bu. Suster kayaknya. Oh suster ya. Ibu, suster. Suara saya terdengar jelas kan Mas ya? Terdengar Mam? Karena beda perangkat jadi biasanya. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya. Selamat malam teman-teman, Mas Midi, Romo, dan semuanya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Midi, selamat malam Romo. Selamat malam Ibu. YouTube sudah oke. Sudah lancar ya? Tampilannya bagus ya Bu? Baik sekali. Itu Mas Midi kelihatan. Amin. Kelihatan jidatnya makin lebar ini Bu. Sama kayak Romo Yuki. Selamat malam Romo, selamat malam semua. Selamat malam, Pak. Kalau suaranya saya kenal Pak Nardi ya. Nah, emang gampang ketahuan ya? Masa pernah duet saya lupakan sih. Selamat malam Pak Midi. Selamat malam Bapak. Pak Agung ya? Ya Pak Nardi. Oh iya. Ya. Ganti saya ngapar nih. Selamat malam Romo semuanya. Selamat malam Pak. Saya segera menyusul Pak Fredrik nih, rambutnya mulai memutih sebagian. Jadi boleh ya, dimulai. Baik. Boleh dimatiin ya. Baik, selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak sekalian, dan mungkin ada anak-anak yang juga bergabung pada kesempatan malam hari ini. Apa kabar semuanya? Kita berharap Baik, semoga kita baik Pak, kabarnya kabar baik. Dan juga kesejahteraan dan kebahagiaan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam pendalaman APP yang kedua, peran gereja dalam bidang kesehatan, dan tema yang diangkat pada malam hari ini
orang miskin dilarang sakit, dengan pemateri oleh Romo Yogi SCY, dan nanti juga akan dikuatkan dengan sharing pengalaman dari Profesor Dr. Taniawati Supali yang pada malam hari ini juga sudah bergabung. Selamat malam Ibu Taniawati. Senang tadi sudah bisa menyapa Selamat Ibu. malam. Beliau adalah seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pejuang pemberantasan penyakit kaki gajah di wilayah terpencil di Indonesia. Luar biasa pengabdian dan karyanya ya Bu ya. Dan nanti kita juga akan mendengarkan sesi sharing dari seksi kesehatan Paroki Santo Barnabas. Malam hari ini acara kita juga disiarkan secara live dari channel YouTube-nya Komsos Barnabas. Selamat malam Ibu Bapak yang ikuti acara ini melalui channel YouTube Komsos Barnabas. Saya ingatkan untuk yang di YouTube jangan lupa subscribe untuk YouTube-nya Komsos Barnabas ya, biar semakin banyak nanti. Jadi bisa mewartakan karya-karya dari Paroki Barnabas. Maaf Pak, suaranya hilang. Oh oke. Enggak kok. Nah, Enggak, aman. Bapak Ibu semuanya, kalau kita amati dari awal Romo Yogi bikin acara-acara ngobrol santai gitu ya, tema atau judul yang diambil itu pasti menggelitik gitu ya, tajam banget gitu kayak malam hari ini. Orang miskin dilarang sakit. Bukankah kita sadar ya justru kecenderungan dari saudara-saudara kita inilah yang kecenderungan sakitnya itu lebih tinggi dibanding kita yang mungkin secara ekonomi itu middle up gitu. Tapi justru ini yang menjadi PR buat kita bersama. Saya pikir dari judul kali ini kita juga digugah bagaimana kita bersikap dan juga kita bertindak serta kepedulian kita terhadap mereka yang tidak seberuntung kita. Dan dalam minggu-minggu ini mungkin Bapak Ibu semuanya kalau warawiri berita pasti mengenai Mandalika gitu ya, wah begitu viral gitu. Tapi ada yang menarik juga dalam minggu ini tentang seseorang yang meninggal ketika sedang membuat IKTP. Kenapa? Karena IKTP tadi untuk kepengurusan dokumen-dokumen BPJS kalau nggak salah gitu ya. Nah, disinilah juga kita diajak untuk mulai bersikap kritis terhadap orang di sekitar kita, khususnya keluarga. Kepedulian kita itu seperti apa? Apakah keluarga kita juga sudah memiliki persyaratan-persyaratan tersebut? Kalau belum, kita malam ini juga digugah kembali untuk kita bersikap lebih peduli, lebih peka terhadap sesama kita. Bersama saya Midi yang akan memandu sesi renungan APP pada malam hari ini. Nanti kita juga akan mengundang sharing dari Ibu Bapak sekalian dari seksi kesehatan di Paroki Santo Barnabas. Namun kami ingatkan kembali untuk menjaga kelancaran acara kita pada malam hari ini. Kami mohon selama nanti Romo Yogi memberikan materi dan juga sesi sharing, Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic yang ada. Nah setelah itu nanti kita baru akan persilahkan Bapak Ibu untuk open mic ketika sesi diskusi atau sharing dari Bapak Ibu semuanya. Jadi supaya nanti kita lebih smooth dalam acara kita, sesi-sesi materi, sharing, dan kita open untuk sharing kita bersama. Supaya nanti kita saling mendapatkan inspirasi dari sharing-sharing ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini dalam APP yang kedua, kita akan menyanyikan bersama lagu tema Ardas. Dipersilakan. Sebagai gereja persekutuan umatnya berjuang semakin mengasihi
saksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Lihatlah selalu dalam pekerjaan Marilah bersama, marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Oh Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita awali pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah mempersatukan kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam terang kasih-Mu, agar kami dapat melihat lebih banyak karya-karya kasih Putramu Yesus yang terwujud dalam pelayanan gereja kepada umat-Mu. Berilah kami juga semangat belas kasih dan kerendahan hati dalam bercermin pada segenap karya yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita berjumpa lagi dalam pertemuan APP yang kedua dengan tema peran gereja di dalam bidang kesehatan. Saya akan share screen dulu sebentar. Terlihat ya? Terlihat, Romo. Oke. Terlihat. Nah,
Ya, memang judulnya orang miskin dilarang sakit. Pertanyaan ya, jangan lupa ini pertanyaan. Ya, ini hanya supaya menggelitik saja. Apakah demikian? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Pertama, Romawi mengatakan begini. Yang namanya karya pelayanan kesehatan itu adalah panggilan dan perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar ngobatin orang sakit, bukan sekedar memberi intensif tertentu dan sebagainya, bukan. Tetapi memang ini mewartakan kerajaan Allah. Dan mengapa gereja melakukan itu? Karena gereja itu berguru kepada Yesus yang juga adalah penyembuh sejati. Ya, gambarnya ini menarik ya, Yesus itu dengan setia menemani para tenaga kesehatan. Ini gambar-gambar yang akan Romo sampaikan sini adalah karyanya Romo Bayu Edfra ya. Nah, salah satu teks kitab suci yang mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Ada begitu banyak, bisa dicari. Tapi dari Markus 5 ini menurut saya menarik. Dikatakan begini, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah diobati oleh berbagai tabib, sehingga habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, katanya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yesus adalah seorang penyembuh. Dan mengapa dia seorang penyembuh? Karena dia cinta kehidupan. Ya kalau nggak cinta dengan kehidupan, ada orang sakit, ya biarin aja, kan gitu. Maka kita adalah murid Kristus bila kita juga, ini penting, menghadirkan kesembuhan dan kehidupan. Maka kita dalam permenungan ini diajak untuk memilih tindakan-tindakan yang menghadirkan kesembuhan dan kehidupan. Dan apakah yang namanya menghadirkan kesembuhan dan kehidupan itu hanya perkara itu tugasnya para tenaga kesehatan? Tidak. Nanti kita akan lihat begitu banyak cara kita untuk menghadirkan yang namanya kesembuhan dan kehidupan di dalam kehidupan dan sesama kita. Nah, maka dalam dokumen gereja yang bernama Doledas, karya kesehatan harus dilakukan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang dan menyeluruh. Mengapa? Karena sakit yang diderita seseorang itu bukan hanya mengenai fisiknya saja, tetapi seluruh eksistensinya, ya termasuk mentalnya dan macam-macam. Kita yang pernah kena COVID misalnya ya, jadi contoh, ya mungkin fisiknya sakit batuk-batuk, tapi khawatirnya lah, mikirnya kemana-mana lah, mungkin juga dikucilkan lah, dan sebagainya. Seluruh eksistensi kita akhirnya yang terpengaruh. Nah, maka karya pelayanan kesehatan harus dilihat sebagai perwujudan nyata iman akan Allah yang juga berbelas kasih kepada mereka yang sakit dan menderita. Maka kalau Yesus saja berperhatian pada mereka yang sakit, yang buta disembuhkan, yang lumpuh dibuat berjalan, kita sebagai muridnya juga berguru kepada Yesus itu. Nah, dalam Markus bab 2 ayat 3-5 itu dikisahkan ya, ada 4 orang, ada orang-orang yang sedang membawa kepada Yesus seorang yang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Karena begitu ramai ya, lalu mereka harus menurunkan dari atap. Dan ketika Yesus melihat iman 4 orang ini, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu juga, "Hai anakku, dosamu sudah kuampuni." Tapi menarik, 4 orang tadi ya, di gambar itu ya, yang mau membawa orang lumpuh ini. Keempat orang itu, menurut Romo, adalah orang yang mampu melihat orang sakit dari sisi kemanusiaan. Padahal, bisa aja loh, 4 orang itu, kalau dalam tafsir kitab suci ya, benar-benar tidak mengenal si lumpuh itu. Nah, inilah yang namanya rasa peduli. Dan rasa peduli ini adalah cerminan dari hati nurani yang sedang bersuara. Saat kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan, saat melihat ada orang yang sakit, kita bisa tergerak hati kita. Tetapi juga kita bisa masa bodoh ya. Nah, sekali lagi Romo mengingatkan materi yang pernah Romo sampaikan di pengantar tentang martabat manusia. Ada yang namanya sensibilitas, yang kalau kita katakan juga mungkin inilah hati nurani ya. Manusia
adalah subjek sensibel namanya. Dia adalah makhluk yang bisa disentuh dan mampu menerima pertanyaan dari yang lain. Manusia itu terbuka, menyambut apa saja yang ada di luar dan bisa dipengaruhi olehnya. Dan sebenarnya tidak ada dinding pemisah, pembatas yang sungguh-sungguh bisa menghalangi kedatangan hal-hal eksternal. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa kita bisa tersentuh dengan orang yang sakit. Dan sebenarnya kita tidak bisa menolak, aku nggak mau disentuh, atau aku nggak mau digoyah, dipertanyakan oleh orang yang sakit. Kamu bisa berbuat apa untuk aku? Kamu nggak kasihan sama aku? Nggak bisa. Sebenarnya kita itu adalah makhluk yang sensibel, yang bisa tergerak. Ya nanti mungkin Bu Taniawati akan semakin mempertajam ya, mengapa beliau bisa begitu tersentuh. Nah, nanti di situ. Bahkan dikatakan bahwa manusia, diri kita ini adalah tawanan orang lain. Loh kok bisa? Iya, karena kita punya sensibilitas sebenarnya ya. Manusia itu selalu membawa dalam dirinya kemungkinan untuk diserang. Diserang itu artinya apa? Kamu nggak kasihan dengan saya. Nggak pernah dikatakan, tapi sebenarnya tubuh yang rentan, wajah orang yang kesakitan, itu sebenarnya sedang mempertanyakan diri kita. Yang sehat nih, kamu bisa apa? Kamu bisa melakukan apa untuk aku? Maka, seorang filsuf namanya Immanuel Levinas mengatakan, manusia tidak ubahnya adalah tawanan untuk berbuat baik. Sebenarnya manusia itu tidak bisa tidak untuk segera berbuat baik. Tapi nanti mungkin ada pikiran, ada pertimbangan, aku kalau nolong nanti kesusahan enggak, aku udah macam-macam pertimbangan. Tapi sensibilitasnya selalu mengatakan, tolong orang itu segera. Maka, ketika kita bicara tentang karya kesehatan, kata yang paling penting adalah pemberian diri sebenarnya. Ini sangat dibutuhkan. Pemberian diri itu adalah kesediaan untuk berbagi dan mau rugi, tanda kutip ya. Maka menurut Romo, ketika kita melihat fenomena-fenomena ini, sebenarnya ini adalah fenomena pemberian diri, di mana orang bersedia berbagi dan mau rugi, tanda kutip. Ada tenaga kesehatan dan relawan yang memberikan waktu dan tenaga mereka. Nanti mereka akan di-sharing ya. Ada orang-orang biasa yang bagikan masker gratis donor darah. Ada ibu rumah tangga yang memasak untuk tetangganya yang isoman. Ini kan suatu kesediaan untuk berbagi dan tanda kutip mau rugi. Waktu, tenaga, mungkin juga biaya. Tapi tadi, dia mau memperjuangkan yang namanya kehidupan. Ada pula yang memberikan waktu untuk menghibur mereka yang sakit dan berduka. Mungkin ada lingkungan yang selama ini berkala mengunjungi mereka yang lansia, sekedar nyanyi bersama, berdoa, dan sebagainya. Ada juga yang gerakan mengantar jemput para lansia ke gereja karena mungkin mereka sudah tinggal sendiri dan tidak ada yang mengantar. Ada gerakan mengantar komuni kepada para lansia yang sudah mungkin tidak bisa pergi ke gereja. Bahkan membantu proses pendaftaran di bela rasa. Sederhana, tetapi ini penghormatan kepada martabat manusia. Ya, orang pingin misa tapi karena mungkin ribet nggak bisa buka teknologi pendaftaran bela rasa, dibantu. Atau juga ada gerakan membantu membayarkan iuran BPJS. Atau juga menjadi relawan kegiatan vaksinasi. Dan begitu banyak yang lainnya. Perkaranya, kita punya namanya tantangan ya. Tantangan itu berkata begini, atau kurang lebih mengatakan begini. Yang namanya memiliki keterampilan, keahlian, kekayaan, dan kepandaian itu modal efektif kan zaman sekarang untuk dapat duit. Apakah salah? Enggak. Itu tidak salah. Ya. Masa kita punya keahlian tapi tidak menguntungkan kita? Tidak salah. Barulah keliru ketika kita menjadi rakus. Rakus apa artinya? Akhirnya kita memaksa semua orang untuk membeli kelebihan kita. Nah ini tantangan kita nih ketika kita mau berbagi dan mau terlibat dalam karya kesehatan misalnya. Ini tantangannya. Romo sedang tidak mengatakan bahwa yang namanya keterampilan, keahlian, kekayaan harus bagi cuma-cuma, nggak butuh kita itu duit, enggak. Tetapi itu semua baru keliru ketika kita rakus dan semua harus membeli. Karena pada dasarnya ada orang yang sebenarnya sedang butuh tapi nggak bisa membeli keahlian kita. Misalnya, mereka yang berkekurangan, bisa aja kita tolak dengan alasan, sorry ya, kalau nggak punya modal, nggak punya duit, jangan minta dibantu. Kamu tahu nggak, keahlian saya ini mahal. Sampai saya bisa menjadi seperti ini nih, saya sekolah, biaya sekian. Kita bisa hitung-hitungan seperti itu. Kita menjadi kikir untuk membagikan kelebihan kita. Bahkan, orang miskin pun kita paksa untuk membeli keahlian kita. Dan lebih jahatnya lagi,
tidak jarang kita menipu mereka karena kita lebih tahu tentang bidang tersebut ketimbang para tanda kutip pembeli kita itu. Udah nggak mau berbagi, yang miskin dipaksa beli, bahkan dibohongi demi keuntungan. Nah, kalau kita baca-baca ya, dahsyatnya bisnis kesehatan ya, itu menjadi pasar yang luar biasa, triliunan-triliunan. Bahkan pasien pun itu disebut sebagai konsumen kan di beberapa rumah sakit lah ya. Bisnis healthcare yang begitu besar. Gurihnya peluang bisnis rumah sakit. Kejam, mafia alat kesehatan. Kita sedang bahas itu, cuma hanya perbandingan saja bahwa kita punya tantangan di situ ketika kita mau membagi secara cuma-cuma. Sementara kita juga udah belajar kemarin tentang martabat manusia, bahwa manusia itu nilainya intrinsik. Bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling luhur karena dia adalah segambar dan secitra dengan Allah. Maka manusia sebenarnya tidak boleh dipandang hanya sebagai alat untuk mencapai satu tujuan termasuk yang namanya keuntungan. Maka sangat-sangat suatu tragedi kemanusiaan ketika tadi itu semua dibisniskan, bahkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa dibohongi, ya, sementara orang yang lain satu sisi kesakitan dan sebagainya. Itu kan berarti dia dipakai sebagai objek untuk keuntungan. Ya, ini kan kita juga udah bahas bahwa manusia punya nilai ekstrinsik dan intrinsik ya. Ekstrinsik itu adalah nilai-nilai yang didapat karena relasinya dengan pihak lain, kegunaannya, sosioekonomi, historis, dan bisa berubah suatu waktu. Tetapi ada namanya nilai intrinsik, nilai yang ada di dalam dirinya sendiri, nilai yang tidak berubah. Dan nilai ini ada sejak keberadaan objek itu dan berakhir dengan berakhirnya objek itu. Artinya kalau dalam konteks manusia, sejak dia ada, diciptakan Allah, dan sampai pada akhirnya dipanggil Allah. Nilai itu tetap ada. Penggambarannya begini, nilai intrinsik dan ekstrinsik manusia itu nggak bisa dipertukarkan ya. Benar, yang namanya orang sakit sampai penyakit terminal begini ya, nilai ekstrinsiknya menjadi rendah. Karena dia nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan uang, mungkin juga tanda kutip ngerepoti. Tapi nilai intrinsiknya itu nggak berubah. Dan dia tetap bernilai tinggi karena dia apa? Dia tetap manusia. Dan sebaliknya, seorang perempuan cantik akan bernilai ekstrinsik lebih tinggi, karena bahkan dia jalan kaki pun orang berfoto ya. Instagramnya followersnya jutaan, ribuan, viewersnya YouTube-nya jutaan, tapi nilai intrinsiknya itu sama aja dengan tadi pasien terbuka. Bahwa masing-masing manusia memiliki nilai yang tidak terhingga lepas dari penampilan secara eksternal. Ini mengatakan apa? Bahwa mereka yang sedang sakit itu juga manusia yang bernilainya sama seperti kita, yang harus diperhatikan. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa untuk bersharing, Ibu Taniawati Supali ya, seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Indonesia. Beliau lahir di Pekalongan 26 Juni 1962. Beliau umat paroki Santa Maria Immaculata Kaides. Beliau puluhan tahun menjadi tenaga ahli riset dan pemberantasan penyakit kaki gajah di daerah terpencil. Romo kenal beliau itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah ya. Romo pernah menulis profil beliau di majalah Hidup, sehingga Romo kenal, dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan Profesor Taniawati. Selamat malam, Profesor Taniawati. Selamat malam, Romo. Jangan manggil Prof-nya. Oke. Ya, sehat ya? Amin, sehat-sehat. Nah, nanti silakan bersharing. Apa sih penyakit kaki gajah itu? Kenapa sih kok harus diperhatikan, dan tentunya kendalanya ya mungkin juga banyak belum tahu. Ya, betul. Monggo. Saya sharing ya, Prof. Romo ya. Ini Ya. slide-nya. Oke. Nah. Terima kasih nih Romo Yogi sudah memberikan kesempatan pada saya. Padahal saya bukan apa-apa nih Romo, kerjaannya baru secuil. Jadi saya ingin sharing apa yang kami lakukan dengan tim. Saya nggak bisa kerja sendiri, jadi ada tim dari parasitologi FKUI.
Jadi kalau saya memang fokus kerjanya di NTT, nggak tahu nih saya jatuh cinta sama NTT, sudah 22 tahun kerja di NTT. Jadi di NTT itu masalah kesehatan masyarakat, ada malaria, ada cacingan, ada kaki gajah, dan semuanya bahaya. Malaria bisa mematikan, cacingan bisa menyebabkan generasi mudanya kualitasnya jelek, kaki gajah atau filariasis itu menyebabkan juga cacat seumur hidup pada penderitanya. Dan yang menyedihkan lagi adalah ini yang saya lingkarin, dua penyakit ini, cacingan dan kaki gajah itu memang sudah oleh WHO itu disebut neglected tropical diseases, karena penyakit ini emang diabaikan. Karena dia tidak mematikan. Meskipun nanti akhirnya kualitas manusianya ke depannya, kalau cacingan, kaki gajah itu udah jelek sekali. Nah, penyakit ini adanya di daerah pedesaan. Jadi itu yang terjadi gitu loh. Dan di NTT itu hampir semua kabupatennya itu daerah endemis untuk 3 penyakit ini. Nah, jadi saya mau cerita sedikit mengenai kaki gajah atau kita sebut nama penyakitnya filariasis. Itu disebabkan oleh cacing, padahal cacingnya itu kecil, tapi hidupnya akan merusak saluran dan kelenjar getah bening. Jadi Bapak Ibu pasti tahu getah bening ini kan sistem pertahanan tubuh kita kan, kalau ada penyakit. Jadi kalau misalnya sistem pertahanan tubuhnya sudah rusak, ini ya gampang sekali orang itu terinfeksi gitu. Nah sebetulnya penyakit ini ditularkannya oleh nyamuk. Jadi nyamuk-nyamuk nih di NTT kan banyak tuh hutannya. Jadi ini nih, karena itu nyamuk Anophelesnya mereka tuh lumayan banyak di sana. Nggak lumayan lagi, banyak lah. Malaria juga endemis, kemudian kaki gajah juga endemis. Tapi masalahnya cacingnya itu kalau keluar di darah, kalau dia siang hari, dia tuh bersembunyi gitu loh di organ-organ dalam manusia. Dan kalau malam, dia itu baru keluar ada di darah. Jadi diagnosisnya itu harus malam hari. Dan itu harus diambil di atas jam 8. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau tim saya harus periksa orang-orang NTT untuk melihat kaki gajah, itu kita betul-betul jalan malam. Jadi pulang-pulang sampai jam 2. Jadi waktu itu saya bilang sama Romo, kita tuh kerjanya kayak vampir gitu loh. Kayak Dracula. Jadi malam tuh vampire. Jadi kayak gitu tuh, ambil darah malam-malam, terus kemudian ketok-ketokin rumah, orang tidur kita bangunkan, itu yang kita lakukan. Dan kemudian cacing ini merusak sistem getah bening atau sistem limfa itu di alat gerak, jadi bisa kena di kaki, bisa kena di tangan. Jadi ini kaki dan tangan. Padahal nih cacingnya nih kecil sekali nih, paling panjangnya 7 cm ya. Jadi ini cacingnya kecil, dan ini anak cacingnya nih, ini yang bisa didiagnosis di darah, ini juga ukurannya mikron. Jadi sangat kecil. Nah, masalahnya selain alat gerak, dia juga bisa kena alat kelamin. Dan alat kelamin itu seperti orang turun beruk ya, kalau orang Jawa bilang. Kayak hernia. Jadi itu yang terjadi. Dan itu pada laki-laki, dia bisa menyebabkan seperti hernia, tapi tidak bisa kembali lagi. Jadi lama-lama bengkak, isinya air. Nah, kalau dini, kalau bengkak seperti itu di alat kelamin, dia bisa dioperasi. Tapi kalau sudah kulitnya mengeras, dia sudah tidak bisa apa-apa. Jadi dari pengalaman kami di Alor, sampai ada bapak-bapak bersaksi bahwa
karena waktu itu kita undang dokter dari RSCM, jadi dokter urologi, untuk operasi orang-orang yang mereka biasanya sebut buah besar. Jadi waktu itu bekerja sama dengan Pemda, memang kita fasilitasi dana dari Pemda, dan kemudian ada juga, jadi dokter-dokter RSCM-nya sebetulnya tidak dibayar, tapi mereka datang khusus mengoperasi orang-orang yang buah besar. Nah, pasiennya itu bersaksi, lucu sekali, waktu itu di interview ada orang WHO. Jadi dia bilang, saya masuk ke rumah sakit dengan buah seperti buah kelapa, katanya gitu. Tapi saya keluar dari rumah sakit seperti punyanya buah kemiri, kata dia gitu. Jadi istilahnya segitu besarnya sampai setelah dioperasi bisa normal gitu. Nah, itu kalau belum terlambat. Kalau dia sudah terlambat, jadi kelamaan, kulitnya semua mengeras, itu sudah tidak bisa dioperasi lagi. Nah, masalahnya kalau kena di tangan dan kaki, itu tidak bisa dioperasi. Karena ini saluran limfenya semuanya sudah rusak, jadi cairannya ini sebetulnya isinya banyak cairan, dan itu kalau dioperasi susah, karena saluran limfenya itu harus diubah masuk ke dalam pembuluh darah. Dan sebetulnya sudah beberapa kali orang India melakukan operasi, tapi nanti akhirnya tetap kembali lagi bengkak. Karena saluran limfe cairannya itu mencari alurnya lah sendiri gitu. Jadi akhirnya tetap bengkak gitu loh. Nah, ini masalahnya kalau orang kakinya sudah bengkak itu berat sekali jalannya. Dan kalau mereka sudah merasa sakit dan tidak enak, itu biasanya mereka tusuk supaya cairannya keluar, dan cairannya keluar ini mereka itu cairannya bau sekali gitu. Dan itu kalau sudah ditusuk-tusuk ya sudah infeksi kan, apalagi mereka itu bekerjanya kan di sawah, di kebun. Nah, itu nanti ada infeksi jamur, infeksi bakteri, itu makin menyebabkan kakinya lebih sakit. Jadi infeksinya kan bisa naik. Jadi itu kendalanya. Dan kemudian karena kalau sudah cacat seperti ini, sudah bengkak seperti ini, sudah tidak ada obatnya lagi. Jadi tidak dapat disembuhkan dengan obat apapun. Nah, menurut WHO, penyakit kaki gajah ini, jadi itu urutan kedua penyebab cacat setelah penyakit jiwa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan begitu banyaknya, dan ini ada di semua kabupaten di NTT. Nah, kemudian program pemberantasan ini sudah dilakukan. Itu program pemberantasan atau kita sebut eliminasi, itu harus pengobatan massal. Jadi semua orang yang tinggal di daerah yang ada penyakit kaki gajahnya itu harus makan obat. Dan itu penduduk yang berusia 2 tahun dan 2 tahun ke atas. Itu semuanya harus makan. Dan kendalanya adalah mereka harus makan cuma 1 kali setiap tahun selama 5 tahun. Jadi ini yang membuat juga kita pusing, karena tiap tahun kan penduduknya harus disuruh makan obat gitu loh. Dan kemudian masalahnya lagi, kan orang melihatnya kaki dan tangan yang bengkak dikasih obat berkali-kali nggak sembuh. Kenapa saya yang normal harus makan obat? Gitu loh. Dan itu sebenarnya kendala untuk pengobatan pemberantasan kaki gajah. Dan sebetulnya keuntungannya kalau mereka mau makan obat, selain membunuh cacing filaria, itu juga obatnya bereaksi dengan cacing usus. Jadi sebetulnya makan obat 1 kali bisa membunuh 2 macam cacing. Cuman kendalanya, masalahnya harus massal dan harus setiap tahun selama 5 tahun. Ini yang membuat kendala. Dan apalagi penduduk di NTT kan, mohon maaf, mereka kan kurang teredukasi mengenai bagaimana sih penyakitnya, apa yang harus dilakukan, itu semuanya
memang kurang edukasi ke mereka dengan bahasa yang sederhana sebetulnya. Nah, kemudian dari pengalaman saya memang mulai di Alor pada tahun 2000 sampai 2011, jadi sampai betul-betul tereliminasi. Kemudian barulah saya pindah ke Sika, Flores Timur, Sumba Barat Daya, dan ND. Kenapa akhirnya saya ada di NTT begitu lama? Karena saya punya rumah kedua sebetulnya di ND. Jadi waktu saya selain kerja di Alor, kemudian saya sempat ke ND karena malarianya tertinggi lah kasusnya di ND. Jadi saya ke sana mengajarkan penduduk bagaimana mengeliminasi, akhirnya dapat rumah dari Pemda. Jadi karena ada rumah, jadilah saya jalan-jalan nih ke NTT. Dan terutama sebetulnya ke Flores. Jadi saya sudah membantu kayak menemukan daerah filariasis atau kaki gajah sampai ke Lembata. Jadi itu, dan pengalaman dari Alor, saya datang tahun 2000, kalau kita periksa 100 orang, itu ada 27 orang yang positif. Dan waktu itu yang membuat saya kaget adalah ada anak perempuan umur 12 tahun, diperiksa darahnya malam-malam, itu darah 1 cc darah, itu ada 6.000 cacing. Jadi Bapak Ibu bisa tahu begitu tingginya penularan, dan kalau tidak diobati ya udah anak-anak ini akan jadi anak-anak yang cacat karena kakinya akan bengkak atau tangannya bengkak atau dua-duanya. Dan kemudian yang saya lihat adalah rendahnya pengetahuan masyarakat untuk penyakit kaki gajah. Jadi apa sih itu penyebabnya gitu loh. Dan umumnya mereka tuh kalau sudah kena, mereka pasti bilangnya, kalau kita tanya waktu saya baru datang ke Alor, mereka bilangnya, wah itu santet gitu loh, atau dikutuk. Terus karena penyakit itu kan penularannya dari nyamuk, jadi kalau misalnya ada bapaknya yang kena, pasti kan ada anaknya yang kena, karena nyamuknya kan di rumah-rumah itu. Nah, terus mereka nyebutnya, itu penyakit keturunan, kalau kami tidak ada yang kaki gajah, buat apa kami makan obat? Karena kami tidak akan kena. Karena di antara kami tidak ada yang kena gitu. Dan itu. Dan yang sangat mengagetkan saya adalah mereka bilang yang kena itu adalah orang-orang yang kerja di sawah. Jadi ini yang membuat mereka itu jadi segan atau malas kerja di sawah. Karena mereka bilang kalau kerja di sawah nanti kaki saya bengkak. Itu sebetulnya pandangan kalau kerja di sawah itu kakinya bengkak betul. Karena peneramukannya adalah di saluran-saluran irigasi. Jadi betul mereka tuh akan pasti banyak digigit. Koneksinya jelek ya. Digigit pada waktu bekerja di sawah. Dan kemudian penyembuhannya itu mereka biasanya lewat paranormal. Dan itu sempat saya pernah tanya dengan paranormal yang ada di Flores Timur, di Sika. Jadi waktu itu penduduk bilang, buah besar nggak apa-apa, orang bisa sembuh kok. Di sini ada dukunnya nih, katanya gitu. Jadi saya datengin dukunnya. Saya tanya, Bapak kasih obat apa gitu. Mereka bapaknya itu akhirnya bilang saya kasih daun-daunan. Sebetulnya waktu saya tanya-tanya masyarakat yang lain, akhirnya ketahuan bahwa sebetulnya dikasih daun-daunan oleh dukun itu tidak sembuh. Jadi semuanya hanya mereka mungkin malu karena buah besar kelihatan. Kemudian mereka bilang mereka berobat, terus akhirnya mereka itu biasanya langsung pakai sarung. Pokoknya kalau ke NTT kalau lihat orangnya pakai sarung, langsung kita bilang, wah ini buah besar nih gitu. Umumnya begitu, karena kalau kita tanya, Bapak buah besar kah? Gitu. Kalau buah besar nanti kita bantu bicara dengan kepala dinas kesehatan untuk bisa dibantu operasi gitu.
umumnya mereka tidak akan mengaku. Tapi kalau kita bilang, kita akan mendata orang-orang yang akan dioperasi dan semuanya gratis. Nah, itu barulah mereka akan mengaku. Karena ada kepala desa di Alor, waktu saya bilang, Bapak, buah besar ya. Karena kelihatan gitu. Oh, dia tuh mati-matian menolak mengatakan bahwa dia buah besar gitu loh. Tapi akhirnya waktu kita data, karena kita bekerja sama dengan dokter urologi RSCM, akhirnya dia dulu tuh yang daftar bahwa akhirnya, iya Ibu Dokter, saya buah besar. Jadi begitu. Nah, kemudian yang penting dari penyakit ini adalah infeksi dari orang yang tertular, itu namanya terinfeksi, sampai akhirnya kakinya jadi kaki gajah itu perlu waktu 8-10 tahun. Dan sebelum sampai dia kakinya kaki gajah, itu sebetulnya masih bisa diobati. Jadi itu yang harus ditanamkan ke masyarakat, ini loh yang harus kalian lakukan gitu. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh petugas kesehatan di daerah-daerah umumnya yang daerah endemis kaki gajah. Dan kemudian pada infeksi dini, orang yang infeksinya baru, awal, yang kakinya belum bengkak, tentunya badannya kan sehat. Padahal dalamnya tuh sudah ada cacing. Nah, ini yang makanya saya bilang susah sekali disuruh makan obat. Karena mereka umumnya bilang, saya normal, kenapa harus makan obat gitu loh. Jadi, itu yang menyebabkan mereka harus diedukasi supaya mengerti bahwa penularan harus di-stop karena kalian sebetulnya darahnya ada cacingnya. Nah, ini biasanya kita siasati, meskipun sebetulnya di NTT itu susah listrik, itu biasanya kita bawa senter tuh. Jadi kita bawa mikroskop yang sederhana. Kemudian kita biasanya bawahnya itu pakai senter karena kan nggak ada ini, kecuali kalau siang bisa ada matahari, kan kita kerjanya malam gitu loh. Jadi harus pakai senter tuh. Nah, itu kita biasanya tuh lebih bagus buka pakai mikroskop supaya penduduk akhirnya kita biasanya bilang, ini loh darah kalian nih ada cacingnya nih, kalian intip, dan cacingnya tuh masih bergerak-bergerak gitu kalau kita baru ambil. Dan itu tuh sebetulnya yang membuat masyarakat tuh tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya untuk menolong mereka gitu. Jadi memang susah sih harus jalan bawa mikroskop, tapi itu yang bisa meyakinkan penduduk bahwa ini loh yang terjadi di desa kalian gitu. Dan sebetulnya penyakit ini bisa dicegah dengan pengobatan sebelum cacat gitu intinya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kendalanya, ini rumah-rumah, ini tahun 2000 di Alor. Dan Alor kemudian kena gempa, kalau nggak salah 2004, itu yang membuat banyak perubahan dan pembangunan di Alor. Karena pertama kali saya ke Alor, itu sebetulnya saya menemukan daerah yang banyak kaki gajahnya itu di dekat, jadi 800 meter dari permukaan laut. Itu kalau kita ke sana itu mobil ngepas banget, jadi kanan kiri itu sudah jurang tuh. Jadi pertama kali sebetulnya waktu saya ke sana, saya tuh udah dalam hati amit-amit, saya nggak mau datang lagi, amit-amit saya nggak mau datang lagi. Saya tuh sudah saya nggak mau, sampai saya itu pegangan ke temen gitu loh tangannya. Saya udah bilang saya nggak mau balik lagi gitu. Karena takut sekali gitu. Dan itu kan kita harus naik sore-sore ya, karena sampai sana itu kita maunya jam 6, jam 7, sebelum jam 8 kita mulai ambil darah, jadi perkenalan dengan penduduk. Dan itu memang takut setengah mati, sudah itu yang terjadi itu. Tapi akhirnya mungkin kehendak Tuhan, akhirnya jadi saya jatuh cinta dengan mereka, karena mereka itu menerima kita dengan baik sekali, karena mereka mengerti apa yang akan kita lakukan adalah untuk kebaikan mereka. Dan meskipun itu kita harus edukasi dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau saya ke Alor waktu itu naik ke
daerah ini, saya biasanya tinggal 2 minggu di sana. 2-3 minggu. Dan itu tidak ada listrik. Mobil juga biasanya mobil puskes yang naik, mobil yang kita sewa. Kemudian kalau daerah yang di Alor itu agak lumayan karena ini di gunung. Jadi waktu itu kita masih bisa menimba air di sumur. Jadi kalau kita mau mandi, masing-masing itu timba air sendiri. Jadi kalau saya untung karena saya lahirnya di Jawa Tengah. Jadi kalau menimba begitu sudah biasa zaman dulu. Nah, yang anak-anak muda, yang anak-anak Jakarta, itu yang awalnya sempat juga bingung, tapi akhirnya mereka bisa belajar gitu. Dan itu yang terjadi. Dan kemudian, ini Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita mau ambil darah, itu harus dibantu senter. Karena kan gelap. Kita jalan dari rumah ke rumah, dan biasanya itu kita pasti pakai senter kepala. Atau senter lampu yang terang untuk jalan gitu loh. Karena kadang-kadang kita bisa lihat ular di bawah atau lihat hewan-hewan tikus lah segala macam yang besar yang berjalan seliweran gitu loh. Dan ini tahun 2016 di Alor, di Sumba Barat Daya di daerah Kodi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mereka pola rumahnya masih sama seperti ini. Dan ini menyulitkan kalau kita meminta mereka untuk tidurnya harus pakai kelambu. Ini rumah harus ditutup, ini rumah jendela harus ditutup. Mana bisa nih semuanya terbuka. Jadi tidak bisa kita pemberantasan vektor. Yang bisa kita lakukan adalah mengobati manusianya. Jadi itu. Dan kalau kita melakukan pengobatan, kita tidak bisa tinggal di kota. Karena kalau tinggal di kota, itu edukasinya akan susah. Dan penduduk pasti akan lihatnya, orang kota cuma datang ambil darah, pasti darah kita dijual. Jadi itu tidak pernah kita lakukan. Jadi kalau kita biasanya tinggal di puskes, yang puskesnya juga kecil, ya sudah tidurnya pasti sempit-sempitan, semua kayak kita biasanya kalau itu biar tidurnya kayak pepesan gitu loh. Jadi nempel-nempel. Kemudian juga kamar mandinya yang umum semua orang juga pakai. Jadi kita belajar kalau mau mandi di kamar mandi umum, handuk itu harus dilempar di pintu supaya orang tahu ini kamar mandinya ada orang. Kalau tidak dilempar, itu pasti orang akan buka. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita banyak belajar. Terus kemudian kalau daerah yang seperti di Sumba yang sulit air, itu kita harus beli air. Nah, beli air, jadi suatu hari ada temen, dia lihat, dia bilang, Butannya, tahu nggak? Itu air diambilnya dari jalanan sana tuh yang ada sungainya. Terus saya bilang, saya tahu. Saya kan sudah bilang sama kalian semua, jadi kalau cuci muka, sikat gigi, pakailah air aqua. Karena itu memang air yang sungai yang diambil di pinggir jalan. Maksud teman saya, maksudnya itu sudah dari atas turun ke bawah, sudah dipakai buat mandi hewan, buat orang. Akhirnya yang terakhir yang di pinggir jalan dipakai kita gitu loh. Dan saya bilang, kan saya sudah bilang, jadi harus sikat gigi, cuci muka pakai air aqua. Nah, akhirnya anak itu dia dari FMI Pak UI, dari matematika dan ilmu pengetahuan alam. Jadi bukan yang biasa tim, karena dia harus mengerjakan sesuatu. Jadi dia ikut, habis itu dia bilang, Butannya, nih kaki saya semuanya luka, karena tiap hari rasanya gatal, kata dia. Jadi itu yang harus dilakukan memang. Dan itu kalau di tim kami memang sudah biasa. Jadi tidur itu memang ya, karena kalau tidak kita tidak bisa dekat dengan penduduk. Jadi setelah kita dekat dengan penduduk pasti akan lebih mudah untuk memasukkan edukasi-edukasi yang harus kita lakukan pada mereka. Jadi mereka akan menerima kita dengan baik. Dan sebetulnya ada peneliti yang pernah masuk di daerah Sumba, kemudian dia minum kopi,
kopinya tuh diracun. Katanya betul diracun sih, sampai dirawat di rumah sakit RSUD-nya. Dan waktu kita mau masuk, kita dibilang, awas loh, nanti kalau kalian ke sana jangan minum, katanya gitu. Kalau minum, nanti kalian diracun. Gitu. Nah, sebetulnya setelah saya masuk, saya tinggal di puskes untuk pengobatan 3 desa itu 3 bulan. Jadi tim ganti-ganti datang, sampai 3 bulan nggak ada masalah. Jadi memang kalau kita tidak dekat dengan orang yang akan kita tuju atau kita mau, pastilah mereka tidak kenal siapa kita gitu. Jadi kita harus pendekatan yang baik dengan mereka. Dan saya biasanya kalau misalnya sudah berangkat dari siang untuk mengedukasi, kemudian malam kita ambil darah, tentu tim butuh makan. Pasti tim saya minta penduduk yang masak. Jadi kita kasih uang, beli sayur, beli daging, beli beras, kita makan sama-sama. Dan itu saya sudah tanamkan. Yang terakhir 2019, karena daerah yang saya masuk ini koneksinya jelek banget. Jadi daerah yang saya masuk ini termasuk daerah yang sulit karena mereka itu berbicara dengan bahasa lokal. Jadi sulit untuk berbahasa Indonesia. Akhirnya saya juga dibantu oleh para romo dari CCSR untuk mensosialisasikan ke mereka, termasuk juga dengan suster-suster dari ADM. Jadi itu yang kami lakukan dan itu diterima dengan baik oleh penduduk. Meskipun ini di daerah Kodi yang sini mayoritasnya sebetulnya separuh ada Katolik, tapi secara umum mereka menerima kita dengan baik. Ini selain kendala listrik, air bersih, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita harus menyeberang sungai, terus kemudian harus naik mobil yang seperti ini kalau mau turun. Jadi ini sudah seperti campur lah, kalau kita naik mobil ada orang mau ke pasar atau orang mau kemana, ikut ya sudah naik, kita ajak gitu loh. Jadi itu yang terjadi, kita nggak bisa eksklusif sendiri, ini mobil kita sewa, kita mau nyaman, nggak bisa. Jadi ini yang terjadi nih semua. Dan kita pernah nih, kayak ini nih jembatan gantung, ini di musim kering nih. Biasanya kalau musim kering airnya surut, tapi kalau musim hujan ini bisa naik. Dan pernah nih turun, ini jembatan gantungnya diputus oleh orang. Jadi harus akhirnya nyemplung malam-malam untuk kembali. Dan beruntung tim yang turun adalah laki-laki semua. Jadi itu yang terjadi. Jadi sebetulnya kalau itu waktu awal kita masuk daerah Sumba. Setelah selanjutnya kita 2016 kita masuk, kita berakhir kemarin sampai 2019 semuanya aman. Jadi eliminasinya bagus dan akhirnya bupatinya juga menawari kita rumah untuk di sana. Cuman saya bilang saya tidak bisa dapat rumah satu lagi, cukup sudah yang ada di Flores. Dari Flores kita bisa jalan kemana saja. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat antusias penduduk dan memang saya banyak bekerja sama. Ini Suster Asumta dari ADM, kemudian ini ada Suster PRR yang di Flores. Itu semuanya mereka membantu pekerjaan kita. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat anak-anak minum obat dan ini saya kasih lihat sungainya yang ada yang kita untuk mandi ya seperti ini nih, airnya yang hijau sampai begini. Jadi kalau mau mandi biasanya banyak sekali detol yang kita teteskan ke bak kamar mandi untuk kita mandi. Karena seperti itu, kita tidak ada pilihan lain. Jadi memang harus ikut seperti mereka supaya kita merasakan bagaimana hidup mereka. Kalau sudah merasakan, kita akan merasa beruntung sekali kita di Jakarta.
Tapi kalau sudah di Jakarta kelamaan kangen lagi, karena di sana kan udara bersih, kemudian kita bisa melihat malam-malam tidak ada listrik tapi bintang semua terang sekali. Itu yang terjadi. Udara bersih, nggak ada polusi, nggak usah dengar berita gosip-gosip yang aneh-aneh. Jadi nyaman di hati. Dan ini kita juga punya beberapa perpustakaan untuk membantu anak-anak. Mungkin betul tuh topik yang sebelumnya ya, sebelum saya ada perpustakaan dan kita memang mempunyai beberapa perpustakaan. Dan ini kemarin dengan dana UI kita membuat buku-buku cerita khusus untuk anak-anak NTT. Jadi kita bagikan ke beberapa kabupaten di NTT, sudah mulai disebarkan tentang cuci tangan, tentang gigi goyang, hemat air bersih. Kita harus ajarkan mereka supaya tidak jajan sembarangan. Ini semuanya ada 10 buku. Itu, nah ini sebetulnya kenapa saya suka mengatakan ke tim, kalau kerja pakai hati ya. Jadi mereka pasti akan tahu. Jadi tidak semua dari kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar, tetapi kita bisa mengerjakan sesuatu yang kecil dengan hati. Jadi ini seperti Madam Teresa. Dan juga itu yang kita lakukan adalah sesuai dengan Matius 20 ayat 28, bahwa kita tuh kalau datang itu sebenarnya kita untuk melayani mereka, bukan penduduk yang miskin akhirnya harus mengurus kita, tapi kita yang harus mengurus mereka, supaya mereka akhirnya betul-betul jadi sehat dan mengerti program pengobatan yang harus mereka jalankan. Dan saya beruntung memang selama saya bekerja di NTT, memang saya biasanya kita cari orang-orang yang memang punya, saya sih biasanya sama tim pesennya cari orang-orang yang punya hati gitu. Dan puji Tuhan selama ini kita bisa sih ketemu orang-orang yang punya hati, dan memang kita juga tim saya selalu mengatakan jangan dikira orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah itu tidak mengerti gitu atau bodoh lah istilahnya gitu. Karena dari pengalaman saya di Alor, ada orang lulusan SD kita didik untuk melihat mikroskop. Dan terakhir dia itu setelah dites dari semua petugas puskes yang bisa untuk diagnosis lihat malaria, ternyata yang lulus paling bagus itu yang SD. Jadi dia tuh sebenarnya petugas kayak office boy-nya dari kantor dinas, tapi dia senang lihat mikroskop. Jadi kita ajarin. Jadi waktu itu buat pewarnaan segala macam tuh dia hitung-hitungannya itu sampai pakai lidi di tanah. Jadi waktu itu diajarin, kemudian saya lihat lagi dia hitung-hitung, terus saya bilang, Pak Molina, kenapa hitung-hitung di tanah gitu kan? Tidak Bu Dokter, tidak apa-apa, dia hapus-hapus. Terus saya tahu nih dia sedang menghitung komposisi warna, campurannya gimana bikinnya gitu. Saya bilang, Pak hitung lagi, kita lihat sama-sama, kalau Bapak salah kita ajarin lagi gitu. Dan itu ternyata akhirnya sangat berbuah. Orang itu akhirnya bisa jadi referensi untuk seluruh Kabupaten Alor untuk diagnosis malaria gitu loh. Ya, Bu Taniawati, ya. Boleh Romo tanya ya? Boleh. Tadi kan ada begitu banyak tantangan. Betul. Dan tema yang kita angkat adalah tentang penghormatan terhadap manusia. Sebenarnya apa sih yang dilihat dari mereka itu ya? Kayaknya kan tidak mungkin kita mau berjuang menghadapi kendala-kendala itu tanpa kita sendiri punya satu nilai yang diperjuangkan. Mungkin bisa dikaitkan dengan konsep martabat manusia ya. Kenapa kok mau sampai tadi lewat jembatan putus, malam-malam gendorin pintu. Ada apa sih sebenarnya di balik wajah mereka itu? Sebenarnya di wajah mereka itu sebenarnya kita sebenarnya manusia semuanya punya hak ya untuk mendapat kayak kesehatan, pendidikan, semua sama gitu. Cuman masalahnya, kendalanya memang di sana itu sulit, dan kemudian juga
mereka itu sebetulnya jangan dikira mereka bodoh gitu loh. Tapi mereka sebetulnya mengerti gitu loh, Romo. Ya, nah itu kan tadi garis bawahnya yang perlu digarisbawahi adalah mereka sama seperti kita. Ya. Martabat manusia seperti Romo katakan tadi, semua nilai intrinsiknya sama gitu kan. Betul, betul. Nah, ini kan teman-teman yang hadir di sini kan mungkin tidak harus menjadi tenaga kesehatan dan sampai pergi ke NTT ya. Mungkin ada di sekitar kita yang sedang sakit, tetangga kita, teman selingkuhan kita. Apa nih pesan untuk teman-teman ini misalnya? Ya, kita bisa kok dengan berbagai macam cara seperti Romo katakan tadi, misalnya menghadirkan kesembuhan dan kehidupan itu macam-macam. Menghibur pun sudah menghadirkan hidup. Nah, boleh nih supaya nanti teman-teman yang lain juga terinspirasi untuk benar-benar perhatian kepada yang sakit, apapun sakitnya dan apapun yang bisa kita perbuat. Jadi mungkin yang saya lihat adalah kita sebagai manusia itu kan memang diciptakan Tuhan untuk tolong menolong. Jadi itu mungkin yang saya lihat ya Romo ya, bahwa kita tuh harus menolong sesama kita sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan gitu Romo. Ya, nah itu. Terima kasih banyak sharingnya Bu Taniawati ya. Sungguh-sungguh sangat menginspirasi kami. Kami nggak bisa membayangkan bagaimana malam-malam harus pergi ngetokin pintu satu-satu, ngambilin darah kayak vampir gitu ya. Lalu harus tidur di rumah di puskesmas dan seadanya. Mungkin kita tidak akan bisa seperti itu, tetapi nanti mungkin teman-teman bisa sharing, ada yang sharing ya tentang pengalaman konkret juga dalam kehidupan kita, dalam konteks kita sebagai orang beriman, apa sih yang bisa kita buat untuk berperhatian pada mereka yang sedang sakit. Terima kasih banyak Bu Taniawati. Nah, sama-sama Romo. Bisa dilanjutkan Mas Midi untuk memandu sharing-sharing dari teman-teman yang ada di paroki. Baik, terima kasih Romo Yogi dan juga Ibu Taniawati. Wah, luar biasa Ibu, pengalaman Ibu sangat menginspirasi kami. Bagaimana perjuangan Ibu seperti yang Romo Yogi sebutkan tadi ya, sebagai vampir malam-malam, mengupayakan pendampingan yang luar biasa karena mereka juga sesama kita yang mereka nggak bodoh gitu ya, mereka mengerti tapi keterbatasan mungkin ya Bu ya, keterbatasan infrastruktur segala macam, sehingga mereka memang patut untuk dibantu dan ditolong. Terima kasih Ibu, semakin menginspirasi buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, Ibu Bapak semuanya masih semangat untuk terus berlanjut ya. Untuk tadi kita sudah menyaksikan bagaimana sharing dari Ibu Taniawati. Kita saatnya melihat bagaimana paroki punya andil di dalam bidang kesehatan. Itu kita akan mendengarkan sharing bersama dari Dr. Irma yang saat ini berada di seksi kesehatan. Selamat malam Dr. Irma. Selamat malam Mas Midi, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Ini Irma atau Erma ya? Erma. Kalau Irma nama panggung. Ya elah sampean toh Bu. Iya. Sehat toh Bu? Iya Mas Midi, sehat. Amin. Semoga malam hari ini dengan profesinya sebagai dokter dan juga menjabat di seksi kesehatan paroki bisa menggugah warga paroki kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita peduli dengan sesama kita yang membutuhkan, khususnya dalam bidang kesehatan. Monggo Dr. Irma untuk menyampaikan sharingnya. Mas Midi mungkin mau ada yang diputer ya video? Oh boleh, berarti iya. Dari panitia. Kalau mau diawali dulu dengan video nggak apa-apa, Dr. Irma. Videonya dari panitia ya? Oh siap, ini.
Baik, Mas Midi, saya mulai aja ya. Silakan, Dokter Erma. Selamat malam Romo, Bapak Ibu dan Bu Tania. Saya kalau dengar ceritanya Bu Tania, jadi saya ingat karena saya pernah mengalami hal yang sama dengan Bu Tania, tapi mungkin saya lebih sederhana ya, karena di wilayah kerja saya di Gunung Sindur itu endemis kaki gajah. Jadi saya udah pernah ngerasain tuh yang namanya 5 tahun ngasih obat, kemudian ngambil darah jari malam, kemudian yang terakhir ini ngambil darah dari anak-anak SD. Ya, baru kemarin ya, belum lama. Mudah-mudahan saya bisa punya pengalaman ya yang bagus kayak Bu Tania. Baik, saya mulai saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Panitia APP yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing kepada Seksi Kesehatan. Perkenankanlah saya Dr. Irma, wakil dari Seksi Kesehatan Paroki Santo Barnabas. Saya akan menceritakan sedikit tentang kegiatan Seksi Kesehatan yang sudah ditayangkan melalui video tadi ya sekilas. Bapak dan Ibu, Seksi Kesehatan ini memang belum banyak kegiatannya karena baru mulai bertugas kalau nggak salah Oktober 2021 ya. Tapi saya percaya bahwa semangat untuk melayani dengan kasih tidak berpedoman berapa banyak yang kita lakukan ataupun berapa lama kita bertugas. Bapak dan Ibu, masa pandemi yang sekarang ini adalah masa yang memang harus kita lewati bersama ya, dengan segala resiko dan segala konsekuensi, termasuk konsekuensi yang harus diambil untuk apabila kita melakukan kegiatan yang ada di gereja. Tetapi sebagai makhluk Tuhan, kita tuh harus wajib berusaha dan berikhtiar. Hal ini kami sebagai Seksi Kesehatan, kami wujudkan untuk melaksanakan tindakan preventif, yaitu melalui tindakan pencegahan, baik di lingkup gereja maupun di luar gereja. Kegiatan kami di lingkup gereja, yaitu dengan menganjurkan cuci tangan, mengukur suhu di pintu masuk, kemudian mengatur jarak duduk sesuai dengan ketentuan, menyediakan masker dan hand sanitizer. Dan kami Seksi Kesehatan berterima kasih kepada paroki karena menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan. Kemudian setiap 2 minggu kami mengadakan screening atau swab antigen terhadap petugas dan romo yang ada di paroki. Kegiatan Seksi Kesehatan di dalam rangka usaha pencegahan ini kami lakukan juga di luar gedung, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan Seksi Kesehatan dari Gereja Santo Stefanus untuk memberikan vaksin di paroki. Kemudian yang di luar gedung, ini juga kami ikut serta dalam kegiatan vaksin ya di Polsek Pamulang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Kami Seksi Kesehatan membantu ya dari Polsek ini ikut serta melayani masyarakat dari berbagai suku, ras, dan agama dalam kegiatan tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini semua, pasti setiap orang tua menginginkan mempunyai anak yang lahir dengan keadaan yang sehat. Tetapi saudara atau anak kita yang ada di bakti luhur adalah anugerah Tuhan yang belum beruntung. Mereka diberikan beberapa kekurangan. Nah, mereka ini pun berhak terhindar dari penyakit COVID-19. Oleh karena itu, dari Seksi Kesehatan Paroki membantu dengan melaksanakan kegiatan vaksin untuk anak-anak bakti luhur supaya mereka terhindar dari penyakit ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap tetes darah kita pun pasti akan sangat berguna bagi mereka yang sangat memerlukan. Ini adalah harapan besar bagi orang yang memerlukan, terutama penderita talasemi. Bagi mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu, Seksi Kesehatan juga bekerja sama dengan PMI Cabang Jakarta dan Kalbe mengadakan aksi donor darah untuk penderita talasemi. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan tentang sekelumit kegiatan Seksi Kesehatan Paroki. Kiranya di waktu mendatang, usaha dan tangan-tangan kami bisa selalu menolong dan membantu saudara-saudara kita
yang membutuhkan. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih Dokter Erma, lumayan sibuk sekali ya dokter untuk persiapan selama misa di masa pandemi ini kan petugas kesehatan sepertinya menjadi yang paling pokok untuk mempersiapkan gitu ya. Untuk sejauh ini relawan dari dokter sendiri ada berapa orang Dokter Erma? Atau tenaga kesehatan? Sebenarnya banyak ya, saya setiap lingkungan itu memang ada relawannya baik itu non medis dan medis. Kalau jumlahnya saya nggak hafal, kayak banyak, setiap lingkungan tuh biasanya ada. Gitu. Tapi di setiap misa itu pasti ada ya? Pasti ada. Sekarang sudah dibuat jadwal ya. Cuman nanti tinggal banyak doa supaya bisa mengetuk hati teman-teman dari relawan ini supaya mau membantu. Amin. Dengan sharing malam hari ini, saya yakin nanti setiap lingkungan akan menggerakkan mereka yang berprofesi sebagai dari tenaga kesehatan ataupun relawan awam yang bisa membantu mungkin scan suhu gitu-gitu ya atau barcode. Nah, itu kan perangkat. Kalau barcode bela rasa Mas Midi. Oh, bela rasa ya. Kita mah lihat suhu aja. Sama standby itu ya. Iya. Ya, silakan. Kalau ada yang sharing lagi mungkin dari lingkungan, ada kisah-kisah menarik ya berkaitan silakan oleh Bapak Frederikus siapa tadi ya, Mulyadi ya. Betul, saya undang Bapak Mulyadi dari lingkungan Benedictus II yang akan memberikan sharingnya. Selamat malam Pak. Oh, Pak Frederikus Mulyadi. Pak masih di mute Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak, luar biasa semangatnya, kelihatan masih segar. Pak, terkait dengan kesehatan ini, apa yang ingin di-sharingkan oleh Pak Mul kaitannya dengan kesehatan dan dari lingkungan Benedictus II ini sudah melakukan apa aja Pak? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya sangat terpanggil untuk menyampaikan ini karena dengan judul apa kepedulian dari gereja. Namun kami dari gereja yang kecil di lingkungan ini ingin menyampaikan sharingnya. Satu, kami mempunyai salah satu warga yang notabene seorang janda dan ada anaknya 2 yang kebetulan juga tidak beruntung. Namun dalam satu keluarga tersebut, itu hanya ibunya saja yang Katolik. Hanya ibunya. Dalam hal ini kebetulan ibunya pada saat sebelum pandemi cukup aktif. Itu. Nah, kebetulan beliau memang kondisi baik secara ekonomi ataupun aspek-aspek lain memang kurang beruntung. Beliau dengan kemarin dari PSE meminta lingkungan untuk mandiri, kita lingkungan dalam bantuan Natura itu kita mandiri. Dan juga beliau sebagai warga lingkungan, ada salah satu warga juga yang membantu membayarkan uang lingkungan. Namun tidak terkalah penting, beliau juga ada salah satu warga yang mengikut sertakan sebagai peserta BKSY. Karena BKSY sekarang ini juga menjadi harapan bantuan kepada warga yang kita harus memperhatikan warga yang KLMTD. Pada suatu saat, anaknya sakit. Beliau tidak bisa bergerak. Akhirnya lingkunganlah mencoba mencarikan obat-obatan yang mana sulit dicari dari seksi kesehatan lingkungan. Sehingga itulah yang bisa didapat. Juga beliau pada saat berobat
ibu itu sendiri saat berobat diminta kepada dokter yang memeriksanya untuk melaksanakan fisioterapi hampir setiap minggu. Mengingat kondisi baik ekonomi ataupun dan kita dari lingkungan tidak bisa bergerak untuk mengantarkan. Namun kita bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Dalam kata lain, kita mengadakan sharing dengan RT sehingga terjadilah bekerja sama. Beliau setiap mau fisioterapi, kita usahakan, kita carikan transportasi, baik Grab ataupun Bluebird, semua beliau tinggal naik. Itu yang selama ini. Kita di dalam lingkungan selalu bergotong royong. Bergotong royong, bagaimana kepedulian gereja kecil untuk membantu yang sakit. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Widi juga, kita masih lebih beruntung dengan kondisi sehingga kita masih bisa mengusahakan. Namun kepada orang-orang yang kecil, yang KLMTD, itulah yang perlu perhatian. Makanya saya malam ini saya mendengar topiknya kepedulian gereja terhadap orang sakit atau lingkungan. Itu kira-kira yang dapat kami sharingkan. Sebetulnya kami dari Benediktus II itu warganya sedikit, namun kekompakannya kami sangat hargain. Sebetulnya kalau balik lagi, kemarin saya sudah mempersiapkan beberapa, namun karena waktu sehingga kami cukup satu saja. Terima kasih, itu yang dapat kami sharingkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kepada lingkungan kita. Jadi apalagi sekarang kalau memperhatikan BKSI adalah untuk warga KLMTD, namun sekarang kondisinya itu tahun demi tahun kepesertaannya menurun. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mul, luar biasa. Pak, boleh tanya sedikit, Benediktus itu di lingkungan mana, di daerah mana sih Pak? Kedaung Pak. Oh, daerah Kedaung ya. Wah. Wilayah 6. Luar biasa bagaimana menggerakkan warganya untuk bisa sama-sama mempunyai kepedulian ya Pak ya. Ya. Tetap kompak selalu Pak. Semoga nanti makin banyak juga yang bisa dibantu oleh tangan-tangan dari perpanjangan tangan Tuhan ini untuk sesama di sekitar lingkungan Benediktus II. Oh ya Pak, satu lagi. KLNPD itu apa sih Pak kepanjangannya? Kecil, miskin, kecil, lemah, miskin, difabel. Oh, oke. Saya tidak begitu familiar. Jadi itu adalah salah satu konsep gereja kita, selalu berbicara kepada kita harus ingat mereka yang kecil, lemah, gitu ya, menderita. Gitu. Kecil, lemah, miskin, difabel. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih bergabung dengan kami dalam renungan kedua APP ini. Kita akan lanjutkan untuk sesi sharing berikutnya. Saya undang Ibu Maria Goretti. Selamat malam Ibu Maria Goretti. Apakah Ibu ada di Zoom meeting ini? Selamat malam Pak Midi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu, tapi ini belum ditampilkan, belum di-pin sama panitia ini Bu. Oke, ya, saya izin off cam nih Pak, karena di rumah sinyalnya lagi luar biasa. Lagi ini ya, up and down terus gitu. Baik. Dan tadi saya keluar masuk nih dari Zoom-nya. Semoga di sesi sharing ini Ibu nggak mental ya, jadi nanti nggak keputus. Mudah-mudahan. Amin.
Amin. Ibu kalau boleh tahu profesinya apakah dokter, perawat atau apa? Kemudian dari lingkungan mana Ibu? Soalnya saya nggak dikasih tahu. Ibu misterius banget buat saya. Saya seorang guru nih kebetulan Pak Midi. Oh, oke. Saya seorang guru, tapi kebetulan kecemplung di kesehatan juga gitu. Baik, kalau gitu. Lokasi saya ada di daerah Rawakalong, Gunung Sindur. Saya masuk lingkungan Santa Angela Merici. Oh, Rawakalong berarti yang area dengan ini ya Bu, apa Panti Werda Bina Bakti gitu ya Bu? Kalau itu masuknya Santo Gabriel ya lingkungannya. Ini kami lagi. pemekaran. Oh, pemekaran lagi. Iya, hasil pemekaran dari Gabriel, betul. Baik Ibu. Kebetulan kalau dari lingkungan ya, kebetulan kalau dari lingkungan itu saya satu-satunya yang di luar komplek. Jadi lingkungan Angela Merici itu ada di satu komplek Bukit Dago semua kecuali saya gitu. Nah, di perumahan saya ini kebetulan saya ini satu-satunya yang Katolik di sini dari semua warga. Keluarga saya pernah terpapar COVID gitu, dan saya rasa kejadian itu sangat membuka hati saya untuk lebih peka sepertinya dengan sekeliling saya gitu. Ketika kami sekeluarga terpapar itu, yang kami alami adalah kami dikucilkan. Kami dikucilkan, kami diminta untuk segera pergi dari sini, kemudian bahkan tetangga di sebelah rumah saya pas itu sampai menutup tembok dengan dengan spanduk gitu supaya nggak kontak dengan saya gitu. Kami tidak boleh berjemur di luar dan sebagainya. Dari situ saya merasa kok ini kenapa bisa begini gitu ya. Saya pikir mungkin karena ketidaktahuan orang-orang di sekeliling saya gitu. Tapi ya sudah, kami menikmati proses yang ada gitu setelah kami sembuh, dan kemudian saya dengar akhirnya tetangga saya yang lain berani untuk melaporkan ketika mereka terpapar gitu. Sebelum saya itu nggak ada yang melaporkan. Jadi mereka terpapar diam-diam saja gitu Pak Midi. Jadi begitu setelah saya kemudian ada yang berani melaporkan gitu, saya merasa tergerak gitu. Kok jangan sampai orang ini lalu akhirnya menjadi stres karena ada perasaan dikucilkan gitu. Sehingga ketika saya tahu ada yang terpapar gitu, saya secara rutin mengirimkan ya sederhana gitu ya, mengirimkan mungkin sembako atau mungkin sekedar sayuran gitu untuk yang siap makan, atau saya sekedar WA, Ibu kan ada bayi di rumah gitu, apakah sudah punya termometer, apakah punya oximeter di rumah gitu. Dan dari situ saya benar-benar yakin bahwa oh iya memang mereka kurang pengetahuan, karena mereka bahkan nggak tahu oximeter itu apa ya gitu. Itu buat apa ya Tan gitu. Nah di situ saya menjelaskan fungsinya, kemudian coba ya Bu untuk anaknya juga, karena kan kalau masih bayi nggak bisa ngomong gitu kalau ada sesak atau apa gitu. Dari situ saya mencoba lebih menunjukkan perhatian saya gitu untuk orang-orang sekitar. Dan ya puji Tuhan ya, saya merasa jadi seperti jadi pelita gitu. Karena setelah itu kebetulan bulan kemarin kakak saya yang ada di baru pindah di komplek ini gitu, kakak saya terpapar, kakak saya cerita gitu. Ketika beliau terpapar, tetangga-tetangga sekitar juga akhirnya memperhatikan dia gitu. Dari hal-hal yang sederhana, mengirimkan makanan atau menanyakan keadaannya gitu. Saya pikir ya itu satu tindakan kecil dari kita untuk orang-orang sekeliling gitu ya, dan akhirnya mereka. Halo Ibu. Nampaknya agak mental lagi nih, Ibu Maria Goretti. Oke, ya sudah, enggak apa-apa kalau mental. Siap. Baik. Bapak Ibu, saudara terima kasih. Satu hal yang paling penting untuk digarisbawahi ya, ketika kita membahas tentang tema kesehatan, itu bukan pertama-tama kita harus menjadi mengobati ya,
tapi yang Romo katakan tadi, menghadirkan yang namanya tindakan-tindakan kesembuhan dan kehidupan. Artinya, dari sharing-sharing tadi kan ya, ada orang yang sedang sakit, tidak ada anaknya yang bisa mengantar, membantu untuk bagaimana ibu ini bisa terapi. Itu kan tindakan yang membantu dia untuk sembuh ya. Dan tidak harus kita menjadi dokter, apapun bisa kita capai. Tadi, memasakkan mereka sedang isoman, dan sebagainya. Romo yakin ada begitu banyak kisah di dalam lingkungan yang sungguh luar biasa. Tetapi satu yang harus kita ingat semuanya, karena manusia satu pun itu berharga. Walaupun seperti Romo katakan, nilai ekstrinsiknya orang sakit itu menurun, tetapi nilai intrinsiknya sebagai ciptaan Allah sama seperti kita yang masih gagah, perkasa, cantik, ganteng ini. Kurang lebih itu yang paling digarisbawahi oleh gereja, bahwa jangan pernah meninggalkan mereka yang sakit. Karena fisiknya memang sakit, bisa lagi diperparah dengan mental dan psikis dan macam-macam. Begitu, kurang lebih pertemuan APP kita yang kedua tentang itu. Silahkan nanti ide-ide kreatif bisa dibagikan di dalam lingkungan-lingkungan ya, supaya ada gerakan-gerakan nyata. Oh, ternyata kita tuh selama ini abai dengan lansia misalnya di lingkungan kita. Bahwa sesekali kita mengunjungi mereka, walaupun mungkin sekarang sedang tidak bisa, pakai Zoom dan sebagainya, atau ada apalah gitu gerakan. Itu baik juga. Gitu. Mas Midi, monggo. Baik, terima kasih Romo. Semakin diperdalam bahwa peran kita di dalam menggerakkan sosial kesehatan ini memang tadi seperti Romo bilang tidak perlu menjadi tenaga kesehatan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pelopor menggerakkan orang untuk memiliki fasilitas atau dengan proses kesembuhan itu menjadi lebih cepat karena dorongan dari kita masing-masing yang mempunyai empati. Nah, kalau cerita Ibu Maria Goretti tadi sebenarnya sangat menarik ya, Mo. Sayang keputus. Karena ini di awal-awal pandemi memang banyak yang melakukan itu. Orang di lingkungan komplek-komplek kita itu rata-rata menutup diri atau justru memang mengucilkan. Nah, langkah Bu Maria Goretti ini sangat tepat, bisa mengedukasi orang lain untuk bisa menerima keberadaan orang lain yang dalam masa isolasi mandiri. Baik, kalau dari Bapak Ibu, apakah ada yang akan memberikan sharing dari para peserta yang hadir di Zoom meeting ini? Saya berikan kesempatan karena kita masih punya waktu nih. Kalau misalnya ada yang ingin sharing, boleh raise hand atau boleh diskusi di chat room. Izin Pak, ikut sharing Pak. Oh, monggo. Ini Ibu. Saya Rita. Saya Rita dari Pius 11. Oh, siap. Silakan ya. Ibu Rita. Selamat malam Romo, selamat malam Bu Tania. Kebetulan saya juga sahabat dengan Bu Tania. Kita sama-sama malam-malam aja. Cuman saya banyak di Kalimantan dan Sumatera, Bu Tania di NTT. Untuk aktivitas kita di lingkungan, sebetulnya Tangerang Selatan juga termasuk daerah endemis filariasis kaki gajah. Dan pada waktu itu kita juga ada program dari Puskesmas untuk melakukan pengobatan massal. Dan karena saya juga seorang epidemiologi, jadi saya tahu bagaimana dinamika transmisi kaki gajah itu. Jadi di lingkungan supaya masyarakat waktu itu di RT RW bisa mau menerima pengobatan massal itu dengan enak. Jadi kita mencoba untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat arisan, di mana arisan ibu-ibu, pada saat pengajian kita bisa datang untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat bagaimana mekanisme penularannya dan nyamuk apa saja yang ada di sekitar kita yang perlu kita waspadai, dan juga supaya masyarakat mengerti bagaimana manfaat minum obat itu dan apa saja kemungkinan yang akan terjadi jika kita minum obat, dan apa saja juga yang harus kita lakukan. Dan di situ saya bersama dengan kader yang ada di RT RW mencoba untuk keliling. Dan Ibu Rita,
Ibu Rita, mohon maaf saya potong sebentar. Apakah Ibu bisa menghidupkan kamera supaya kita bisa sama-sama berinteraksi face to face? Sekalian sharingnya mungkin lebih ke bagaimana kita menghargai martabat manusia, ini tekanannya di mana gitu ya. Ada yang benar-benar menyentuh hati gitu. Kalau informasi kan tadi Bu Taniawati udah benar banyak gitu. Jadi kita mau supaya martabat manusia, supaya manusia juga mengerti permasalahan yang ada di sekitarnya, dan kita juga akan mencoba meningkatkan kemampuan mereka untuk lebih maju. Jadi supaya mereka bisa menerima program-program yang ada, dan juga bisa terbuka, dan juga bisa saling melayani, dan bisa juga mengerti langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan dalam untuk pencegahan maupun pengobatan untuk suatu penyakit. Dan di samping itu juga memang kita memberikan suatu penyuluhan juga waktu itu pada anak-anak sekolah misalnya. Jadi kan banyak kita maksudnya di sini, kalau saya bukan pendidik, tapi saya mencoba untuk memberikan pendidikan, pengetahuan pada anak-anak tentang penyakit-penyakit. Karena anak muda kan misalnya banyak juga yang suka camping ke suatu daerah di mana daerah itu daerah endemis, apa saja yang harus dia lakukan. Jadi memang responnya maksud tanggung jawab kita sebagai kebetulan tenaga kesehatan, bagaimana memberikan masyarakat di sekitar kita supaya juga mengerti masalah kesehatan seperti itu dan apa saja yang harus dilakukan. Itu sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita. Jadi lebih mengedukasi supaya orang sadar dengan kesehatan itu ya Bu ya. Iya. Baik, ada tanggapan dari Bu Tania? Mungkin ini sahabatnya atau kita langsung dulu? Terima kasih Pak Widi. Sebetulnya saya lupa nih tadi, Romo nanya nilai kemanusiaan. Itu sebetulnya kita mengajarkan masyarakat kalau mereka minum obat, sebetulnya mereka tuh menolong saudara, teman yang lain supaya tidak tertular. Itu sebenarnya yang kita ajarin. Jadi kamu harus makan, kalau kamu nggak makan, nanti saudaramu, anakmu, tetangga kamu tertular gitu loh. Jadi itu sebetulnya yang ditanamkan, makanya mereka minum. Itu, terima kasih Romo. Terima kasih, baik. Terima kasih Mbak Rita. Terima kasih Ibu Tania sudah menambahkan. Kalau dari teman-temannya atau keluarganya yang menyarankan, jadi lebih efektif mungkin ya Ibu ya? Iya. Baik. Tadi ada yang raise hand, Pak Darmadi atau Armadi. Oh iya. Oh, Ibu ya? Armadri. Saya mau nanya nih. Oh, baik. Masih Bu Tania. Kalau cairan kaki gajah itu, meskipun dia minum obat atau jarang-jarang minum obat, bisa itu nggak menularkan tetangga atau kanan kiri atau enggak? Itu aja sih yang pengen saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang bagus nih Ibu. Cairannya tidak menularkan karena menularkannya lewat nyamuk. Jadi tidak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau cairannya sendiri tersentuh di tangan orang lain tidak akan memberikan efek penularan ya, Dokter ya. Yang perlu dihindarkan kondisi lingkungan supaya tidak ada nyamuk, mungkin infeksi dari nyamuk rumah itu gitu ya. Ya, hindarilah gigitan nyamuk. Tapi memang daerah sana daerah endemik untuk itu ya, Bu Tania. Iya, iya. Dan masalahnya kan tadi tipe rumahnya kan juga susah, Pak. Kalau kita ajarkan mereka, terus mereka suruh beli repellent, uangnya dari mana? Buat makan juga susah. Ya, jadi satu-satunya cara kita terus tekan mereka untuk minum obat, jadi cacingnya mati. Itu yang harus. Jadi kalau ngobatin biasanya naik turun gunung, bawa sendal jepit sedangan. Kalau sendal jepitnya putus, udah kita langsung pakai lagi cadangannya. Karena kan tanahnya bisa juga kalau musim hujan belok lah istilahnya, kita ngangkatnya setengah mati. Ya kayak gitu, harus jalannya begitu. Ini tadi yang perlu butuh hati untuk bisa memberikan pelayanan dan karya itu ya Bu ya? Ya, itu yang biasa saya tanamkan ke anak-anak. Ini luar biasa, Mother Teresa-nya Indonesia Bu.
Amin, Pak. Bersyukur bisa pasti berguna gitu loh, Pak. Bersyukur bisa dipakai Tuhan untuk ini ya Bu, penyelamatan umat manusia yang lain. Baik, dari Ibu Bapak semuanya, apakah masih ada yang ingin sharing? Kita masih punya waktu. Sebentar, ini dari Mas Widi, ya. saya mau tanya Mas Widi, apa obat itu bisa dibeli di apotek? Soalnya saya tadi mendengarkan dari ibu pertama yang menerangkan kok kayaknya takut ya. Jadi kalau misalnya kita kan apa tiap tahun di Kuning ke mute Bu, di unmute lagi. Sorry. Ini kan pertanyaan jadi pertanyaan kesehatan nanti bisa ditanyakan ke Romo biar bisa disampaikan ke Bu Taniawati. Oh ya, itu Romo, apa obat untuk yang kaki gajah itu boleh dibeli di apotek apa dibagi dari puskes? Kok nggak jelas saya dengar. Ya, nanti Romo tanyakan ya. Puskes tidak ada dijual di apotek. Karena obatnya terlalu murah, jadi apotek itu tidak untung. Dan sebetulnya program ini semua obatnya donasi dari WHO. Jadi tidak boleh dijual belikan. Ya. Terima kasih Dr. Tania sudah semakin melengkapi informasinya. Terima kasih Bu Naning. Baik Bapak Ibu, ada perwakilan lain dari lingkungan yang dalam 1 tahun terakhir atau dalam masa APP ini sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan sosial sesuai dengan tema-tema yang ada ditawarkan oleh KAJ. Jika mungkin ada seperti Pak Mulyadi atau Bu Maria Goretti, apa yang sudah dilakukan, mungkin bisa berbagi, dan buat lingkungan yang belum, mungkin bisa mencontoh apa nih. Sebenarnya kalau saya undang, ketua lingkungan saya itu juga cukup aktif, dia sangat perhatian dengan warga yang dalam tanda kutip sangat perlu dibantu gitu ya. Tapi mungkin malam ini tidak berani untuk raise hand. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang masih ini, kita masih punya waktu 5 menit mungkin. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tapi belum penutupan. Saya mau mengingatkan kembali bahwa untuk tahun ini kita diundang untuk berpartisipasi mewujudkan aksi puasa pembangunan kita dengan menabung. Nanti hasil dari tabungan setiap umat itu yang akan dikumpulkan dan akan kita pergunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu dari panitia aksi puasa pembangunan paroki mengingatkan kembali setiap lingkungan, ketua-ketua lingkungan untuk menggerakkan setiap warganya melakukan upaya menabung dari minggu kemarin mungkin ya. Jadi ada 4 tema kita nanti bisa distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Aksi puasa pembangunan 2022 Gereja Santo Barnabas. Kalau di lingkungan saya Pak Ketua lingkungannya sudah membagikan celengan-celengan. Nah mungkin dari lingkungan-lingkungan yang lain yang sampai hari ini belum ngoprak-oprak gitu ya, atau merimain untuk warganya, ayo menabung gitu ya. Silahkan untuk kembali diingatkan supaya meskipun pandemi kita tetap bisa bergerak, kita tetap bisa menyalurkan apa yang kita punya untuk sesama kita yang benar-benar membutuhkan. Itu dari panitia. Minggu depan kita akan masuk ke sesi yang ketiga, renungan yang ketiga. Kita masih akan berjumpa kembali melalui Zoom meeting yang juga akan disiarkan secara langsung dari YouTube channel Komsos Barnabas. Jadi minggu depan dengan tema peran gereja dalam bidang perlindungan sosial akan menghadirkan narasumber Ibu Maria Magdalena Endang Sri Lestari. Beliau adalah pendiri Rumah Aira, pendampingan perempuan dan anak-anak penderita HIV/AIDS, dan tentunya dengan pemateri tetap kita, Romo Benedictus Yogi Wandono SCY. Kembali nanti Zoom akan tetap mulai dibuka pukul 7. Kalau malam hari ini, mohon maaf mungkin ada pergantian link sehingga kita tadi mulainya juga agak mundur. Dan
Untuk malam hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari umat warga paroki Pamulang, Gereja Santo Barnabas, dan juga mungkin yang menyaksikan dari YouTube channelnya paroki Santo Komsos Barnabas, entah itu dari paroki kita sendiri atau di luar paroki. Terima kasih sekali masih setia bersama kami untuk mendapatkan inspirasi bersama dengan pemateri kita Romo Yogi Wandono. Dan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Taniawati yang pada malam hari ini telah memberikan sharingnya sedikit inspirasi ke umat warga kita, dan juga ternyata Dr. Irma pun mempunyai kasus yang sama di daerah tempat berpelayanannya, semakin mendorong Bu Irma untuk menjadi pelaku seperti Dr. Taniawati. Dan juga kepada Mater Dei yang malam hari ini sudah memberikan link Zoom-nya dengan kapasitas yang luar biasa, dan juga dari Komsos Barnabas yang sudah menyiapkan siarannya melalui YouTube channel-nya. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengupayakan acara ini. Pokoknya Tuhan memberkati kita semua. Romo Yogi dilanjutkan dengan berkat penutup. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber hidup dan pelayanan kami, Putramu Yesus Kristus telah memberikan kepada kami teladan yang luar biasa untuk melayani sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan hidup, khususnya di masa pandemi ini, dalam perjuangan kami untuk menjadi peka terhadap sesama yang membutuhkan kesembuhan. Semoga setiap karya pelayanan ini semakin berkembang dan berbuah baik, dan menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo Yogi, Terima Bapak kasih, Ibu. Romo Yogi. Terima kasih Romo Yogi. Terima kasih Romo Yogi. Terima kasih Tutup dengan lagu Argas. Terima kasih. Terima kasih Romo Yogi, Ibu Taniawati. Semuanya. Terima kasih. Tuhan agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia Pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Terus Tuhan agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia Pertiwi, melaksanakan
Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan foto bersama. Masih ada 67 orang yang hadir di sini, yang masih tersisa. Kita Mas Bambang, boleh diaba-aba. 3, 2, 1. Halaman pertama, halaman berikutnya 3, 2, 1. Halaman berikutnya yang ketiga 3, 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Midi. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu semuanya. untuk semua. Terima kasih Mas Kita Midi. bertemu kembali minggu depan. Nuhun Mas Midi. Terima Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih para petugas. Dan berkati.